Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ismi di video pembelajaran spreadsheet. Dan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu rumus finansial. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Fungsi yang pertama dalam rumus finansial ini adalah fungsi PV atau present value. Fungsi PV atau present value merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Oke, konsep present value ini sebenarnya merupakan bagian dari konsep time value of money atau nilai waktu uang. Apa sih sebenarnya nilai waktu uang itu? Jadi sebagai contoh sederhananya kayak gini. Kalian punya uang hari ini 1 juta, terus kalian ditawarkan untuk investasi di bank. Kalian menanamkan uang 1 juta kalian di bank, terus diiming-imingi bilang kalau nanti 5 tahun kemudian nilai 1 juta yang kalian investasi itu bisa jadi 10 juta, misalkan kayak gitu. Nah, kalian tuh tidak harus langsung menerima, oh gila ya, misalkan kita investasi sekarang 1 juta, 5 tahun lagi jadi 10 juta. Nah, itu belum tentu menguntungkan. Kenapa? Karena kita harus cari tahu dulu, nilai 10 juta di 5 tahun mendatang itu nilai sekarangnya berapa sih? Belum tentu nilainya itu lebih dari 1 juta yang sekarang kita investasikan. Misalnya dari 10 juta itu, terus kita hitung nih, dari 5 tahun itu bunganya 15% misalkan per tahun. Terus kita cari nih nilai present value dari 10 juta, bunganya 15%, terus masanya 5 tahun. Setelah dihitung, ternyata nilai present value-nya hanya 900.000. Nah, berarti kita rugi dong ketika kita investasikan 1 juta di tahun ini, terus diiming-imingin dapat 10 juta di 5 tahun mendatang. Kenapa? Karena sebenarnya nilai 10 juta di 5 tahun mendatang itu nilainya hanya sebesar 900.000 di tahun ini. Gitu. Jadi, keputusan investasi itu dilihat dari nilai present value-nya juga. Kira-kira di masa depan kita menerima sekian, kira-kira lebih besar nggak sih dari nilai yang kita investasikan saat ini? Nah, kalau nilai PV-nya itu lebih besar dari yang kita investasikan, maka kita boleh memutuskan untuk menginvestasi. Tapi kalau misalkan ternyata hasil PV dari yang 10 juta tadi itu di bawah 1 juta, maka lebih baik kita tidak menginvestasikan uang kita seperti itu. Gimana sih Bu caranya menghitung present value? Nah, ada nih kalau misalkan di ekonomi tuh ada rumusnya tersendiri secara manual gimana cara menghitungnya. Tapi Ibu tidak akan membicarakan itu di sini karena kita menghitungnya dalam aplikasi, yaitu di Microsoft Excel. Jadi tidak perlu manualnya itu seperti apa. Nanti kalau untuk manualnya silahkan tanya ke guru ekonominya. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu nih bentuk penulisan fungsi PV di Excel itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau misalkan di Excel kita menggunakan rumus menggunakan fungsi PV gitu. Jadi nanti di Excel tuh ada fungsi PV untuk mencari nilai present value. Nah, penulisannya seperti apa? Yaitu sama dengan PV dibuka kurung red titik koma NPER titik koma PMT titik koma FV titik koma type, terus tutup kurung. Nah, apa sih keterangannya? Nah, kalau untuk red itu adalah besarnya persentase bunga setiap periode, NPER adalah jumlah periode pengembalian dalam tahun, PMT nilai angsuran per periode, FV besarnya nilai pada akhir waktu pinjaman, type yaitu berisi angka 0 atau 1. 0 tidak ditulis artinya pembayaran dilakukan pada akhir periode, sedangkan 1 artinya pembayaran dilakukan pada awal periode. Oke, di sini Ibu ada contoh untuk mencari nilai present value. Nah, diketahui ada target laba tiap tahun sebesar 7 juta. Jadi, seseorang berinvestasi dan menginginkan untuk mendapatkan laba setiap tahunnya sebesar 7 juta. Lalu, jumlah periodenya 5 tahun, bunganya 15% per tahun, dan nilai investasi maksimumnya. Berarti di sini yang ditanyakan, untuk mendapatkan laba per tahun 7 juta, kira-kira nilai investasinya berapa ya? Kayak gitu. Nah, next kita akan coba cari nilainya berdasarkan rumus PV pada Microsoft Excel. Nah, ini adalah cara untuk mencari nilai investasi maksimum menggunakan rumus PV pada Microsoft Excel. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik Insert Function pada sel C5.
2. Pilih finansial pada pilihan kategori, lalu pilih PV, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul kolom dan isikan red, kalian bisa isi dengan sel C4, untuk kolom NPER kalian isi dengan sel C3, dan untuk kolom PMT kalian isi dengan sel C2, kemudian klik OK. Maka selanjutnya diperoleh nilai minus 23 miliar sekian sekian sekian. Nanti Ibu akan coba contohkan bagaimana praktiknya ya. Oke anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana caranya untuk mengetahui nilai investasi maksimum yang menggunakan rumus fungsi PV atau present value di Microsoft Excel. Oke, sekarang karena kita ingin menghitung nilai investasi maksimum yang berada pada sel C5, maka kita arahkan pointer ke sel C5, lalu jangan lupa ketikkan sama dengan ya. Jadi setiap kali kalian ingin memasukkan rumus atau fungsi, jangan lupa memasukkan sama dengan. Lalu kita pilih insert function. Nah, di sini jangan lupa or select a kategorinya kalian ganti menjadi financial karena Ibu sudah mengganti. Lalu kita langsung cari rumus PV-nya. Nah, kalau sudah kita klik satu kali dan klik OK. Nanti akan muncul lanjutan dari fungsi tersebut gitu. Jadi bukan cuma hanya sekedar PV, tapi akan ada sel-sel atau kategori yang harus dimasukkan ke dalam rumusnya. Sekarang yang pertama adalah red. Red itu adalah besarnya persentase bunga setiap periode. Sekarang manakah sel yang menunjukkan persentase bunga? Yaitu sel C4. Sekarang kita klik sel C4. Setelah itu ada NPER. NPER adalah jumlah periode pengembalian dalam tahun. Karena di sini banyaknya periode menunjukkan angka 5, maka kita klik di sel C3. Dan PMT. PMT adalah nilai investasi periodenya ya. Tapi karena di sini yang diketahui adalah target laba tiap tahunnya, maka kita gunakan sel C2 ini. Nah, untuk kolom FV dan type kita kosongkan saja. Lalu kalau sudah, klik OK. Nah, sudah sama kan hasilnya dengan contoh yang Ibu berikan di slide sebelumnya? Nah, itu dia cara untuk menghitung PV atau present value pada investasi. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk mencari atau mengisi kolom nilai investasi, bunga, laba, dan nilai akhir. Cara yang pertama, untuk kolom nilai investasi pada sel 8, aktifkan fungsi matematika ABS agar hasilnya menjadi positif dan salin sel C5. Yang kedua, nilai kolom bunga atau pada sel C8 didapat dari nilai investasi dikali bunga dan hasilnya diabsolutkan. Caranya dengan ketik formula sama dengan B8 dikali absolut sel C4. Oke, yang ketiga adalah nilai kolom laba atau sel D8 didapat dari target laba tiap tahun dengan cara mengketik sama dengan C2 pada sel D8. Kemudian tekan tombol F4 atau C2 itu dirubah menjadi absolut ya, kemudian disalin ke bawah. Langkah yang keempat, untuk mengisi nilai pada kolom nilai akhir didapat dari nilai investasi dikurang laba ditambah bunga. Caranya dengan mengketik formula sama dengan buka kurung B8 dikurang D8 ditambah C8 kemudian disalin ke bawah. Lalu langkah yang terakhir untuk mengisi nilai investasi periode berikutnya atau pada sel B9 didapat dari nilai investasi sebelumnya dikurang laba ditambah bunga. Caranya dengan ketik formula sama dengan B8 dikurang D8 ditambah C8 kemudian ditarik ke bawah. Atau untuk mengisi nilai investasi di periode kedua bisa juga dari nilai akhir di periode sebelumnya, berarti sama dengan sel E8. Ibu akan contohkan cara mengisi kolom di bawah ini, mulai dari kolom nilai investasi, kolom bunga, kolom laba, dan kolom nilai akhir. Kita mulai di periode pertama. Untuk nilai investasi periode pertama, nilainya itu sama dengan nilai investasi maksimum yang sebelumnya sudah kita cari ya, berarti sama dengan selnya adalah C5. Oke. Nah, tapi karena di sini minus, maka nilai investasi di kolom periode pertama itu nggak boleh minus. Jadi gimana caranya supaya nggak minus? Kita ketikkan dulu rumus absolut. Absolut itu adalah untuk yang tadinya minus kita jadikan positif seperti itu. Jadi nilainya akan
berubah gitu, bukan jadi negatif lagi. Absolut, terus jangan lupa dibuka kurung untuk selnya, lalu enter. Nih jadi positif kan, tidak jadi negatif lagi. Selanjutnya adalah kita menghitung bunga. Bunga diambil dari nilai investasi dikalikan dengan rate bunga yang ada di sel C4, berarti sama dengan nilai investasi dikali, kita kasih tanda bintang, bunganya 15%. Nah ingat ya nak, untuk bunganya itu kan tetap ya 15%, mau dari periode 1 sampai periode 5 tetap 15%, maka untuk sel C4 ini kita akan absolutkan supaya nanti ketika kita copy ke bawah rumusnya, di sini tetap sel C4 yang masuk ke dalam fungsi rumusnya gitu. Jadi kalau untuk pada keyboard mau dibuatkan absolut, yang kalau di buku itu dicontoh itu tanda simbolnya simbol dolar. Nah kalau di keyboard kita tinggal ketik tombol F4, kalau di ibu karena ibu Lenovo maka ketiknya Fn plus F4. Nah nanti akan muncul nih logo atau icon dolar, ini menunjukkan nilai absolut ya. Jadi nanti ketika fungsinya di copy maka tetap angka 15% yang diambil gitu. Kita enter. Setelah itu ada laba. Laba diperoleh. Nah, di sini kan sudah ada ya target laba tiap tahun, maka berarti mulai dari periode 1 sampai periode 5 nilai labanya itu tetap. Berarti kita sama dengan ikutin di sel C2, sama dengan C2. Ingat kalau misalkan mau dari periode 1 sampai periode 5 hasilnya sama atau rumusnya sama, berarti kita ketik tombol F4, Fn F4. Nah, absolut, enter. Coba sekarang ibu buktikan ya. Ini ibu copy ke bawah. Nah, tetapkan 7 juta. Sekarang coba kalau misalnya ibu contohkan tidak diabsolutkan ya. Ini kita hapus dulu. Misalnya sama dengan 7 juta. Terus ibu copy ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi selnya itu akan menurun ke bawah. Misalkan gini, di sini sama dengan C2, maka rumus yang di bawahnya adalah sama dengan C3, di bawahnya sama dengan C4 nih. Kalian bisa lihat di sini. Tapi ketika kalian absolutkan, maka rumusnya mulai dari baris 8 sampai baris 12, rumusnya tetap C2 gitu anak-anak. Itu fungsi dari rumus absolut. Kita ulang ya, sama dengan C2 absolut, enter. Terus kita copy. Nah, sama kan? Oke, sekarang kita mengisi kolom nilai akhir. Kolom nilai akhir diperoleh dari sama dengan, kita buka kurung dulu. Oke, maaf salah. Nah, nilai investasi atau sel B8 dikurang dengan labanya. Dikurang dengan laba, kita tutup kurung. Kenapa harus tutup kurung? Karena setelah ini kita berbeda simbol lagi nih. Kalau tadi kan minus nih, ini minus. Terus mau kita tambah dengan bunganya. Jadi supaya dia menghitung yang dikurang dulu baru nanti yang plus bunganya. Oke? Dapat? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, anak-anak mungkin kalian agak bingung ya ABS dan absolut yang di Fn F4 itu bedanya apa? Oke, bedanya kalau untuk ABS di sini sama-sama absolut ya, cuma bedanya kalau absolut di sini pakai yang ABS itu untuk merubah yang tadinya nilai negatif menjadi nilai positif. Kayak misalkan kalau di matematika tuh ada kan diabsolutkan, mau nilainya negatif tetap dianggap sebagai positif gitu ya. Sama seperti yang di sini. Tapi kalau untuk absolut yang pakai tombol Fn F4 itu adalah untuk menjadikan rumus di sel yang diabsolutkan tersebut itu tidak berubah pada saat rumusnya di-copy ke bawah gitu. Karena pada saat kita meng-copy rumus ke bawah, maka selnya itu pasti akan berubah sesuai dengan baris yang ada pada rumus yang dicantumkan. Tapi kalau kita pakaikan Fn F4 atau F4 ini, absolut yang lambang dolar ini, maka dia tidak akan merubah sel sumber dari rumus yang kita gunakan. Kayak gitu, mudah-mudahan kalian ngerti. Sekarang kita akan menghitung di nilai investasi periode kedua. Oke, nilai investasi periode kedua adalah nilai akhir pada periode pertama. Maka rumus yang kita gunakan sama dengan sel E8. Oke, enter.
Oke. Terus bunganya kan didapat dari nilai investasi dikalikan bunga ya yang tadi. Berarti kalian nih kan sebelumnya sudah ada ya, sudah masukin, kita tinggal copy aja ke bawah karena sama ya. Jadi kalau di sini bunganya dari sel B8, kalau yang di sini berarti selnya B9. Nanti kalau ke bawah B10, B11, B12. Jadi yang tadi absolut nggak berubah ya anak-anak ya. Nih yang berubah itu hanya di sel B nya, sel sumber yang ini. Karena berubah, kenapa? Karena memang di setiap periodenya sumber perhitungan bunganya selalu berasal dari nilai investasi di periode tersebut gitu ya. Sedangkan untuk persentasenya tetap 15% karena tadi kita sudah menggunakan absolut ini yang tombol F4 gitu. Itu bisa tinggal di copy aja. Ini juga bisa tinggal di copy ke bawah. Nih. Kok bisa, Bu? Iya, kalau misalkan di sini kan sama dengan E8. Berarti kalau yang di periode ketiga harusnya sama dengan E9. Nih, E9. Terus yang periode 4 E10 tuh. Jadi kalian gak usah ngetik satu-satu, tinggal kalian copy aja ke bawah, dia akan secara otomatis mengganti rumusnya gitu. Nah, yang nilai akhir juga sama, kalian bisa langsung copy ke bawah. Nah, nanti dia sudah otomatis terisi ya anak-anak, jadi kalian tidak perlu menuliskan rumusnya satu-satu di setiap selnya gitu. Yang paling penting kalian tulis sendiri adalah yang periode pertama. Periode pertama kenapa nggak bisa langsung di copy? Karena kita ada yang datanya berasal dari sini gitu, jadi kita nggak bisa langsung copy ke bawah. Sedangkan kalau yang mulai dari periode kedua, kita sumber datanya itu cuma yang ada di baris ini kan, nih. Maka kita bisa langsung copy ke bawah kayak gitu. Semoga kalian mengerti ya anak-anak ya. Berikut adalah hasil penggunaan fungsi PV untuk menghitung nilai investasi, bunga, laba, dan nilai akhir. Bisa kalian samakan dengan praktik yang sudah Ibu contohkan tadi ya, hasilnya sama. Silahkan mencoba. Fungsi yang kedua dalam rumus finansial adalah fungsi FV atau Future Value. Fungsi FV atau future value merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang. Jadi kalau PV itu kita untuk menghitung nilai pada saat ini, sedangkan FV kita menghitung nilai di masa mendatangnya berapa. Misalkan di tahun ini kita investasi 1 juta, 5 tahun kemudian nilai 1 juta kita itu jadi berapa sih? Seperti itu. Nah, untuk bentuk penulisannya sebenarnya mirip sekali dengan PV, cuma bedanya di bagian keempat, range yang keempat itu diganti jadi PV, yaitu besarnya nilai pinjaman awal. Oke, perhatikan contoh soal FP berikut. Diketahui bunga per tahun 18%, jumlah periodenya 15, nilai investasi saat ini adalah 50 juta. Yang ditanyakan adalah nilai investasi di periode 15 tahun ke depan tuh berapa sih? Yaitu nilai total ditambah bunga. Kita akan coba menghitung dengan menggunakan fungsi FV. Oke, yang pertama harus kita cari adalah nilai future value atau total ditambah bunga. Langkah-langkahnya yang pertama seperti PV sebelumnya, yaitu klik insert function pada sel B4, lalu pilih finansial pada pilihan kategori. Setelah itu pilih FV, kemudian klik OK. Untuk mengisi rate, silahkan klik sel B1. Untuk mengisi NPER, klik sel B2, dan untuk mengisi PMT, klik sel B3, kemudian klik OK. Selanjutnya diperoleh nilai minus 3 miliar sekian-sekian. Ibu akan mencontohkan cara menghitung nilai future value di Microsoft Excel. Jadi misalnya kita tahun ini menginvestasikan nilai 50 juta. Nah, nanti 15 tahun kemudian nilai investasinya jadi berapa sih gitu. Makanya di sini disebutnya total ditambah bunga karena investasi itu kan nanti akan berbunga di setiap periodenya gitu. Maka nanti hasilnya sudah plus bunga di 15 tahun ke depan gitu. Nah, rumusnya sama seperti PV sebelumnya, kita masukkan sama dengan dulu, terus insert function. Nah, kalau yang tadi PV, sekarang kita FV. Mana ya? Ini. Oke, terus oke. Kita akan masukkan mulai dari rate. Rate itu adalah persentase bunganya. Di sel C1, lalu NPER. NPER adalah periodenya, jumlah periodenya 15, berarti sel C2. PMT adalah nilai investasinya, berarti sel C3. Ini didiamkan saja, lalu kita langsung klik OK. Nah, didapatlah hasilnya 3 sekian sekian sekian, seperti di contoh ya.
Setelah memperoleh nilai future value, sekarang kita akan mencari kolom nilai bunga dan total. Untuk mengisi kolom nilai bunga dan total, langkah-langkahnya yang pertama untuk kolom nilai atau sel B7, caranya ketik sama dengan C3 pada sel B7, kemudian diabsolutkan dengan menekan tombol F4 atau Fn F4. Yang kedua, nilai kolom bunga atau C7 didapat dari nilai periode 1 dikali bunga per tahun, yaitu absolut. Caranya dengan ketik formula sama dengan B7 dikalikan absolut sel C1, kemudian disalin ke bawah. Langkah yang ketiga, untuk mengisi kolom total atau sel D7 didapat dari nilai periode 1 ditambah bunga. Caranya sama dengan B7 ditambah C7, kemudian disalin ke bawah. Dan yang terakhir, untuk nilai periode berikutnya atau sel B8 didapat dari total plus nilai absolut. Caranya dengan ketik formula sama dengan D7 ditambah absolut sel C3. Kemudian disalin ke bawah. Hasil dari PV maupun FV itu sebenarnya di Excel itu pasti dia nilainya minus ya. Jadi kalian nggak usah heran kok nilainya minus gitu. Emang dari sananya tuh sudah seperti itu gitu ya. Sekarang kita langsung isi kolom nilai bunga dan total mulai dari periode pertama. Nah, nilai di kolom periode pertama itu sama dengan nilai yang ada di nilai investasi awalnya, berarti sama dengan 50 juta. Oke, lalu bunga itu didapat dari nilai nih, kolom nilai dikalikan dengan bunganya 18%, berarti sama dengan ini. Perlu diabsolutkan Kak? Enggak, karena nanti setiap periode dia akan berubah, dikali dengan 18%. Nah, ini perlu diabsolutkan karena setiap periode nilai bunganya tetap 18%. Maka kita ketik tombol FNF4 atau tombol F4. Enter 9 juta dan totalnya didapat dari sama dengan sel B7 ditambah sel C7. Oke. Dapatlah 59 juta ya. Nah, untuk nilai di periode kedua itu sama dengan nilainya segini, anak-anak rumusnya. Agak beda dari yang sebelumnya ya. Kalau yang FV itu kan cuma tinggal diambil dari periode sebelumnya kan, di kolom terakhir. Nah, kalau di future value ini, nilai di periode selanjutnya didapat dari total ini ditambah dengan nilai investasi awalnya. Selalu seperti itu. Maka yang 50 juta ini atau di sel C3 ini kita perlu absolutkan. Berarti tombol Fn F4. Enter gitu. Jadi nanti nilai di setiap periode mulai dari periode 2 sampai periode 15 akan ditambah dengan 50 juta. Jadi di periode sebelumnya ditambah dengan 50 juta. Makanya di 50 juta ini kita absolutkan karena nanti setiap rumusnya akan bertambah 50 juta gitu. Nah, kalau untuk bunganya kita nggak perlu ngetik lagi karena kan pasti berubah nih barisnya gitu. Sama kalau kita copy juga dia akan berubah. Seri-seri, ulang. Oke, kita copy ulang sampai bawah. Nah, 59 juta ini juga nggak perlu absolut ya, jadi bisa kita copy ke bawah. Kenapa belum ada nilainya? Iya, karena di sininya belum kita copy. Sekarang kita copy. Nah, sudah terisi. Tapi karena di sini sudah sama ya 3048263, ininya kita kosongin aja. Gitu. Jadi seperti contoh kita lihat di periode akhir nilainya sama dengan nilai future value yang tadi kita sudah cari. Berarti ini rumusnya sudah benar. Seperti itu ya. Jadi untuk melihat udah benar belum sih pekerjaannya, kita cocokkan nih nilai di periode akhir sama enggak dengan nilai yang kita hitung menggunakan rumus future value tadi. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya. Berikut adalah hasil penggunaan fungsi FV untuk menghitung nilai bunga dan total. Silahkan disimak. Fungsi yang ketiga adalah fungsi PMT. Fungsi PMT merupakan fungsi untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Misalkan ada sebuah pinjaman terus ada bunganya. Nah, untuk mengetahui berapa sih besaran angsuran, itu bisa menggunakan fungsi PMT. Bentuk penulisan fungsi PMT sebagai berikut, yaitu sama dengan PMT buka kurung red titik koma n per titik koma PV titik koma FV titik koma type. Keterangannya bisa dibaca ya.
Oke, di sini ada contoh soal PMT. Ada nilai kreditnya sebesar 20 juta, bunga per tahunnya 18% dan waktunya 10. Maka besaran angsurannya berapa? Kita bisa menggunakan fungsi PMT pada Microsoft Excel. Untuk menghitung angsuran per tahun di Microsoft Excel, langkah-langkahnya yang pertama, klik Insert Function pada sel C4, lalu pilih Finansial pada pilihan kategori dan pilih PMT, kemudian klik OK. Untuk mengisi Red, klik sel C2, mengisi N/, klik sel C3, dan mengisi PV, klik C1, kemudian klik OK. Diperoleh nilai minus. Agar nilainya menjadi positif, ketik fungsi ABS sebelum rumus PMT. Diperoleh nilai angsurannya sebesar 4 juta sekian-sekian. Akan memberikan contoh cara untuk mencari nilai angsuran menggunakan rumus atau fungsi PMT pada Microsoft Excel. Di sini Ibu sudah ketikkan sama dengannya, lalu kita langsung saja ke Insert Function, Finansial jangan lupa, lalu kita cari rumus atau fungsi PMT. Oke, kalau sudah kita klik satu kali dan klik OK. Sama kita masukkan Red adalah persentase bunganya, sel C2, lalu N per periodenya atau waktunya, PV adalah nilai kreditnya. Kalau sudah, kita klik OK. Berarti di sini angsuran per tahunnya sebesar 4 juta. Nah, sama seperti FV dan PV bahwa hasil dari PMT ini akan negatif gitu. Nggak apa, nggak salah. Sekarang kita menghitung saldo awal di kolom tahun pertama. Saldo awal tahun pertama kita dapatkan dari nilai sesuai dengan nilai kredit pertama kali, yaitu 20 juta. Lalu kita berarti sama dengan sel C1. Oke. Lalu untuk angsuran per tahunnya, karena di sini sudah ada, berarti kita langsung sama dengan sel C4. Nah, karena nilai angsuran per tahunnya itu sama setiap tahun, maka kita gunakan tombol absolut atau F4. Enter. Kita langsung copy aja ke bawah. Nah, jangan lupa nih, di sini masih negatif, sedangkan di kolom itu harus positif. Berarti kita tambahin apa di sini? ABS. Buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, nilainya akan jadi positif. Terus kita copy aja langsung ke bawah karena nilainya sama setiap tahun. Gitu. Mencari saldo awal, angsuran per tahun, bunga per tahun, cicilan pokok pinjaman, dan saldo akhir. Langkah-langkah yang pertama, nilai kolom saldo awal didapat dari nilai kredit. Caranya ketik sama dengan C1 pada sel B6, kemudian tekan tombol F4. Yang kedua, nilai kolom angsuran per tahun didapat dari besarnya angsuran per tahun pada sel C4, dan ketik sama dengan C4 pada sel C6, kemudian diabsolutkan dengan menekan tombol F4, kemudian disalin ke bawah. Yang ketiga, untuk mengisi kolom bunga per tahun didapat dari saldo awal dikali bunga per tahun. Caranya sama dengan B6 dikali absolut sel C6, kemudian disalin ke bawah. Yang keempat, kolom cicilan pokok pinjaman didapat dari angsuran per tahun dikurangi bunga per tahun. Caranya dengan ketik sama dengan C6 dikurang D6, kemudian disalin ke bawah. Yang kelima, saldo akhir didapat dari saldo awal dikurang cicilan pokok pinjaman. Caranya sama dengan B6 dikurang E6, kemudian disalin ke bawah. Dan langkah yang terakhir untuk saldo awal berikutnya atau pada sel B7 didapat dari saldo akhir tahun pertama atau sel F6. Kemudian salin ke sel berikutnya B8 sampai dengan B10. Oke, sekarang kita hitung nilai bunga per tahunnya di kolom D. Nah, bunga itu berasal dari saldo awal dikalikan dengan bunga per tahunnya. Berarti sama dengan ini, oke, dikali dengan mana? Ini ya, C2. Karena ini tetap setiap periodenya, maka kita absolutkan Fn, F4 atau F4. Enter. Nah, ini kita bisa langsung copy ke bawah. Set. Nah, walaupun belum ada isinya, kenapa? Karena ini masih kosong. Oke, lalu cicilan pinjaman. Cicilan pinjaman pokok itu didapat dari angsuran dikurangi dengan bunga. Berarti sama dengan C7 dikurang D7. Enter. Lalu kolom nilai, lupa, kita copy dulu. Bisa langsung di copy ya, karena nanti dia ini nggak ada absolutnya. Jadi pokoknya bisa di copy karena sumbernya tuh, sumber sel untuk dirumusnya itu dari kolom yang ini gitu.
Lalu nilai akhirnya sama dengan saldo awal dikurang cicilan pokok pinjaman. Enter. Nah, nilai akhirnya 19 juta nih di tahun pertama karena sudah ada cicilan pokoknya. Nah, ini kenapa masih segini? Karena di sini masih kosong. Terus, untuk di saldo awal tahun kedua, bisa nggak ya langsung di copy? Sekarang Ibu coba untuk copy. Wah, hasilnya error. Kenapa? Karena di sini adalah sumber datanya masih di C1. Nih, C1. Sedangkan kalau di copy berarti untuk di bawahnya masih C2. C2 sedangkan ini kan. Terus C3 nih masih ini. Jadi dia masih belum sesuai nih rumusnya. Berarti belum bisa kita copy. Baru bisa di copy setelah nanti di tahun ketiga. Kenapa? Karena kita untuk rumus tahun kedua kan berasal dari nilai akhir tahun pertama ya. Berarti ini. Ya, di F7. Enter. Nah, bawahnya kan berarti kalau kita copy udah bisa F8, F9 gitu-gitu ya. Sekarang coba kita copy. Nah, nih udah F8, F9, F10. Jadi Ibu kasih tahu ketika kita mengambil rumus dari di luar kolom ini, maka kita nggak bisa langsung copy kayak ini nih. 20 juta itu kan kita ambilnya dari sel C1 ya. Jadi kalau misalkan kita copy ke bawah, nanti malah ini yang sel di bawah C yang akan masuk ke sini gitu. Sedangkan kalau misalkan di saldo awal tahun kedua ini kan berasal dari kolom F. Maka kita harus ketikkan secara manual gitu ya. Nah, untuk di tahun ketiga karena tahun keduanya ini rumusnya sudah F, maka kita bisa langsung copy ke bawah. Seperti itu, anak-anak. Nah, untuk mengetahui kira-kira rumusnya udah benar atau belum sih, pertama cara melihat itu sudah benar atau belum, kalian bisa lihat di sini. Ketika nilai akhirnya sudah 0, berarti dia sudah benar. Kenapa? Karena sampai di tahun ke-10 angsurannya sudah habis nilai akhirnya. Itu berarti dia sudah benar gitu anak-anak ya. Jadi kalau misalkan masih ada isinya, oh berarti masih ada rumus yang salah nih gitu. Seperti itu ya anak-anak, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Adalah hasil penggunaan fungsi PMT untuk menghitung saldo awal, angsuran per tahun, bunga per tahun, cicilan pokok pinjaman, dan saldo akhir. Silahkan disimak. Nah, itu dia penjelasan Ibu mengenai fungsi present value, future value, dan PMT. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di video part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.